Assalamualaikum Ibu, mau izin nerangin tentang tata cara pelaksanaan haji atau umroh. Yang pertama itu jika kita akan melaksanakan haji dan umroh, kita tuh dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu, terus menggunakan wangi-wangian jika ada, terus memakai pakaian ihram. Nah, poin keduanya pakaian ihram itu bagi laki-laki 2 helai, yang pertama untuk menutup pundak, terus yang kedua untuk jadikan sarung. Dan bagi perempuan itu menggunakan pakaian sesuai dengan syariat, kecuali jangan memakai cadar sama sarung tangan. Terus yang ketiga, ketika berihram dari mikot membaca labbaika umratan. Terus poinnya keempatnya, eh, jika dirasa kita tuh nanti waktu pelaksanaan manasik ada halangan atau kondisi kita kurang baik, nah kita boleh menambah bacaan yang labbaika umrotan dengan Allahumma mahili haitsu labasta ini. Nah, dengan persyaratan ini, jika nanti kita memiliki halangan, maaf, kita ulang lagi ke poin keempat. Jika jika apa ya, jika khawatir gitu ya bahwasanya kita tuh akan ada halangan waktu umroh, maka kita tuh boleh membaca tambahan yang tadi kan labbaika umratan, terus ditambahkan Allahumma mahili haitsu labasta ini. Nah, dengan membaca persyaratan ini, jika kita nanti ada halangan waktu umroh, misalnya kondisi kita sakit, maka kita boleh bertahalul dan kita tidak diwajibkan untuk membayar dam. Terus yang kelima itu tidak ada alat khusus untuk berihram, namun ketika telah datang waktu sholat, maka diutamakan sholat terlebih dahulu kemudian melanjutkan ihram. Terus yang keenam, setelah membaca talbiyah umroh yang tadi, yang di poin ketiga itu kalau nggak salah, nah kita tuh dianjurkan lagi membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wa nimata la syarika laka wa mulka eh, bentar labbaika Allahumma labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wa mulka la syarika laka. Ini tuh dibaca untuk laki-laki dengan suara yang keras, dan perempuan itu dengan suara yang pelan atau rilih. Ini tuh dibaca sampai kita ke Mekah. Terus yang ketujuh, diusahakan sebelum kita sampai ke Mekah, itu jika bisa kita terlebih dahulu mandi. Nah, poin kedelapannya, ketika kita sampai ke Mekah atau ketika kita mau masuk ke Masjidil Aqsa, itu diutamakan untuk melangkahkan kaki kanan kita terlebih dahulu, kemudian membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Nah, poin kesembilannya itu tuh nanti kan kita waktu tawaf tuh ada Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad, kita tuh harus menuju ke Hajar Aswad, kemudian membaca Allahu Akbar atau Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, dan ketika diusahakan kita untuk mencium setelah membaca tadi ya Bismillah Allahu Akbar dan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, kita tuh memegang Hajar Aswad dengan tangan kita, kemudian menciumnya. Jika tidak bisa menciumnya, cukup dengan mengusap Hajar Aswad kemudian mencium tangan yang memegang Hajar Aswad. Namun juga jika tidak bisa lagi, cukup disyaratkan gitu, dengan tangan kita seakan-akan kita tuh menyentuh Hajar Aswad, namun tidak mencium tangan yang disyaratkan. Terus ke-10, tawaf itu 7 putaran. Setiap putarannya itu dihitung dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad. Nah, untuk 3 putaran pertama itu dianjurkan untuk berlari kecil, sedangkan untuk 4 putaran terakhir itu dianjurkan untuk berjalan. Nah, terus tadi poin keberapa sih? 10 ke 11-nya disunahkan untuk mengusap rukun yamani. Namun jika disunahkan untuk mengusap rukun yamani pada setiap putaran tawaf. Namun jika tidak bisa untuk mengusap rukun yamani, kita gak apa-apa gitu, gak ngusap juga gak apa-apa. Terus gak perlu diisyaratkan juga kayak yang Hajar Aswad tadi.
Terus ke-12, ketika berada di dalam rukun yamani dan hajar aswad, itu tuh kita disunahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, poin ke-13-nya, eee, nggak ada lagi doa yang, apa sih, nggak ada lagi dzikir yang disunahkan sesuai dengan, poin 12 tadi. Namun jika kita memiliki, doa atau namun kita diperbolehkan untuk membaca doa lain atau membaca Al-Qur'an yang kita suka. Nah, poin ke-14-nya, setelah tawaf ini beres untuk kedua pundaknya, lalu menuju ke makam Ibrahim, dengan membaca wattahidu min maqam Ibrahim musolli. Musolli. Maqam Ibrahim musollan. Nah, ke-15, sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun. Pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas. Nah, ke-16-nya, setelah sholat disunahkan untuk minum air jam-jam dan menyirami dengannya. Yang ke-19-nya itu kita kembali lagi menuju ke Hajar Aswad dan melakukan yang seperti tadi gitu ya, jika bertakbir, terus jika memungkinkan kita menciumnya, dan jika tidak memungkinkan cukup dengan isyarat saja. Terus sa'i dan umroh. Nah, ini yang ke-18, pertama kali sa'i dan umroh. Setelah kita selesai, kita kembali menuju ke Bukit Sofa untuk melaksanakan sa'i umroh, dan jika mendekati Sofa kemudian kita membaca inna Sofa wa marwata min sa'airillah. Terus juga dilanjut dengan mengucapkan nabda'u bima badallahu bihi. Terus yang ke-19, setelah kita menaiki Bukit Sofa, lalu menghadap ke Ka'bah dan melihatnya jika itu bisa gitu, jika memungkinkan. Kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahdahu ajaja wadahu wa nasoro abduhu wa hajama ahjaba wahdahu. Terus yang ke-20-nya, bacaan ini itu diulang selama 3 kali, dan di sela-sela bacaan yang poin ke-19 tadi, kita tuh boleh membaca doa yang kita suka. Terus yang ke-21-nya, setelah turun dari sofa dan berjalan, jadi setelah kita turun dari sofa, kemudian kita menuju ke Marwah. Terus yang ke-22-nya, disunahkan itu kita berlari kecil-kecil dan bersungguh-sungguh gitu ya larinya di antara dua tanda lampu hijau yang berada di Mas'a. Itu bagi laki-laki. Lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya. Terus yang ke-23-nya, setibanya kita di Marwah, kerjakanlah apa yang seperti yang di sofa tadi gitu ya, kayak membaca doa, membaca zikir seperti yang di nomor 19 tadi teh. Terus kita bisa menambahkan doa-doa di sela bacaan yang nomor 19 tadi. Terus ini tuh gitu ya, dari sofa dan Marwah itu dihitung 1 kali putaran. Nah, lalu setelah kita berada di sofa, setelah kita berada di Marwah, nah kita tuh kembali lagi turun ke menuju ke sofa. Nah, ada jalur khusus untuk kita berjalan, dan bagi laki-laki itu dianjurkan untuk berlari menuju ke sofa, ada jalurnya gitu khusus. Dan ketika kita sampai di sofa, itu tuh udah dihitung sebagai 2 putaran. Lalu lakukan poin ke-25-nya, lakukan hal ini tuh sampai 7 kali dengan berakhir di Marwah. Terus poin ke-26-nya, ketika sa'i itu tuh tidak ada zikir tertentu, maka kita boleh berzikir, berdoa maupun membaca ayat-ayat Al-Qur'an kesukaan kita. Terus poin ke-27-nya, kita tuh membaca Allahumma fir warham wa anta a'adju akram. Nah, poin ke-28-nya, setelah sa'i maka kita bertahalul. Nah, bertahalul itu artinya mencukur.
bagi laki-laki itu mencukurnya itu lebih afdol gitu ya, dengan rambut yang botak, sampai botak maksudnya. Terus kalau perempuan mah, rambutnya itu sepanjang satu ruas jari. Terus, poin ke-29, setelah apa ya, setelah beres bertahalul maka, bereslah ibadah umroh atau ibadah ibadah umroh kita. Jadi, setelah beres ibadah umroh kita, maka dari itu kita boleh melakukan hal-hal yang, sebelumnya itu dilarang waktu, melaksanakan haji waktu melaksanakan umroh. Mungkin itu Bu, apa sih, tata cara, umroh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.